Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai sesuatu mengharuskan Anda untuk melepaskan atau membuang segala sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang Anda cintai. Ini sebuah kaidah, sebuah hukum. Mustahil Anda misalnya mencintai seseorang lalu kemudian apa yang tidak disukai oleh orang tersebut masih terus Anda simpan. Bahkan Anda perlihatkan kepada orang itu. Kalau Anda katakan Anda cinta kepada orang tersebut lalu kemudian ini yang Anda lakukan, berarti sebenarnya Anda tidak pernah cinta kepada orang itu. Makanya cinta itu butuh pengorbanan. Ketika orang berani mengatakan bahwa dia cinta kepada temannya, uhibbuka ya Rabb, saya cinta kepadamu, maka konsekuensi dari ucapanmu mengharuskan engkau untuk mengorbankan segala apa yang engkau cintai demi orang yang Anda cintai. Kalau misalnya orang yang Anda cintai itu tidak ingin Anda melakukan perbuatan A misalnya, atau katakanlah Anda tidak disenangi oleh orang itu untuk makan makanan tertentu, maka mau tidak mau Anda mengharamkan, ya tanda petik mengharamkan dirimu untuk memakan makanan itu demi untuk menyenangkan hati orang itu. Itu pengorbanan. Jadi tidak mudah. Hidup ini tidak bisa dilepaskan dari sunnah pengorbanan. Kehidupan sama dengan pengorbanan. Jadi mustahil orang hidup kemudian tidak berkorban. Sebagaimana mustahil hidup tanpa ada cinta di dalamnya. Kehidupan ini bisa ada dan kemudian kita ini bisa hadir di alam dunia ini disebabkan karena adanya cinta. Bukan karena memang kita ini layak dan pantas untuk hadir di alam dunia ini, tetapi berangkat dari rasa cinta Allah. Karena dia memiliki cinta yang begitu besar terhadap dirinya, terhadap kemuliaannya, terhadap keagungan yang dia miliki, makanya dia mencipta. Makanya di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 seterusnya itu sangat jelas menggambarkan tentang hakikat ini, hakikat pengorbanan. Makanya bulan Zulhijjah di mana sekarang kita ini ada di dalamnya, ini bulan pengorbanan. Bulan pengorbanan. Ini bukan sembarang bulan. Bahkan bisa dikatakan bulan ini adalah bulan kematian, bulan penyembelihan. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan tradisi sunnah pengorbanan bukan sunnah yang dimulai oleh Nabi Ibrahim, tapi sebelum Nabi Ibrahim sunnah ini, tradisi ini sudah dilakukan, sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang manusia, bagi seorang hamba. Dan tahukah Anda siapa yang pertama kali berkorban, yang melakukan pengorbanan? Tahu Anda? Kira-kira menurut Anda siapa yang pertama kali berkorban? Benar, yang pertama kali
kali berkorban, itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Allah berkorban. Seandainya Allah tidak pernah berkorban, maka kita pun mustahil melakukan pengorbanan. Segala sesuatu harus dimulai dulu dari Allah, baru kemudian dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa yang ada di alam dunia ini merupakan tampilan yang ada di alam sana. Itu saja. Gambaran semuanya, tampilan, form dari apa yang ada di alam sana. Makanya yang pertama kali berkorban tidak lain adalah Allah. Mungkin Anda merasa heran bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Allah. Kok Allah juga berkorban? Berkorban untuk siapa? Berkorban kepada siapa? Berarti Allah butuh kepada sesuatu? Karena pengorbanan itu menggambarkan bahwa menggambarkan kebutuhan, dia butuh terhadap orang lain. Pengorbanan yang dilakukan oleh Allah adalah mengorbankan kemuliaannya, mengorbankan keagungannya, mengorbankan ketuhanannya demi kita, demi hamba-hambanya. Pernah Anda mendengar hadis Kanzan Makhfiyah? Kanzan Makhfiyah, satu hadis yang berbicara tentang masalah pengorbanan. Khalaqtul khalq likai an u'raf. Saya menciptakan makhluk tidak lain supaya aku dikenal. Dikenal berarti apa? Dikenal berarti meniscayakan pengorbanan. Kenapa harus berkorban? Coba bayangkan. Saya mau nanya kepada Anda. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha kaya. Allah Maha mutlak, Maha absolut. Dengan adanya pengorbanan, mohon maaf, dengan adanya penciptaan, apa yang kemudian terjadi dengan kemahaannya Tuhan? Dengan kemahaperkasaannya, dengan kemahaagungannya, dengan kemahaperkasaannya, apa kemudian terjadi dengan semua itu? Yang terjadi, semua kesempurnaannya Allah tersebut harus dia nafikan. Dia nafikan. Sebab kalau dia terus mempertahankan keagungannya, tidak mungkin dia kemudian menciptakan seorang hamba. Jelas. Dengan maha kesempurnaannya, ngapain kemudian dia mau menciptakan seorang hamba yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kelebihan, yang begitu kurang dan nista untuk apa? Dengan kemahamuliaannya, kemudian dia harus menciptakan sesuatu yang tidak berdaya untuk apa? Keperkasaan mengharuskan menafikan segala apapun juga. Tidak bisa ada yang lain. Ketunggalan, keagungan, kemahakaharan mengharuskan, menafikan dan mencampakkan apapun juga. Tidak bisa ada yang masuk. Itu efek dari kemahasempurnaan. Saya contohkan kepada Anda. Kalau Anda misalnya orang yang maha mulia, Anda melihat bahwa diri Anda mulia, kira-kira pandangan Anda terhadap orang lain seperti apa? Mau nggak Anda ditemui? Tidak bakalan mau. Kenapa? Karena Anda melihat bahwa orang lain begitu rendah, tidak punya apa-apa. Ngapain dia mau datang sama saya? Untuk apa? Anda tidak mungkin akan memberikan jalan kepada orang untuk bisa berjumpa dan ketemu dengan Anda, karena Anda tidak butuh kepada orang lain. Kemahasempurnaan, kemahakeperkasaan itu menutupi kebutuhan kepada apapun juga. Makanya ketunggalannya Allah itu selalu berada pada posisi misteri, tidak bisa terbaca, tidak bisa terpahami.
Inilah makna dari ucapan baginda Rasulullah dan Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa ma'abadtuka hakka ibadatik wa ma'araftuka hakka ma'rifatik. Ini maknanya bahwa Rasulullah manusia teragung, manusia yang paling sempurna dari semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Tangannya Allah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun demikian, Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak mampu. Dan Rasulullah pun tidak mampu memahami Tuhan itu seperti apa. Semuanya tertutupi, gelap, nggak bisa ditembus. Nggak bisa. Siapa saja yang masuk ke alam ma'rifat, hakikat ma'rifat yang sebenarnya, dia akan hancur. Dia akan terbakar sebagaimana Jibril, malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj dengan baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah akan berjumpa dengan Allah fi sidratil muntaha. Fi sidratil muntaha, melewati alam malakut, kemudian akan masuk ke alam jabarut, kemudian alam lahut, alam uluhiyah yang merupakan hanya antara Allah dengan Rasul, dengan seorang hamba. Maka kata Jibril bahwa dia tidak bisa memasuki tempat tersebut. Lah taraktu, saya akan terbakar, hancur, luluh, tidak tersisa oleh apapun juga. Kalau saya memasuki, melangkahkan kaki untuk memasuki daerah tersebut, selesai. Demikian juga dengan kita. Setiap orang yang akan memasuki alam kesempurnaannya Allah, selesai. Makanya kalau Allah mempertahankan kesempurnaannya dia, kemahamuliaannya dia, kemahaagungannya dia, selesai, tidak mungkin kita bisa. Maka pengorbanan yang pertama kali dilakukan oleh Allah, dirinya menutupi, menghijabi, menafikan, ya, bisa dikatakan seperti ini. Dia tidak melihat itu semua. Tapi kemudian yang dia tampilkan adalah sifat-sifat kasih sayangnya, sifat-sifat rahmatnya. Ini yang kemudian dia munculkan. Makanya disebut bahwa disampaikan di dalam doa munajah, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah itu mewajibkan dirinya. Coba bayangkan, kulli man ma fis samawati wal ard. Katakanlah, siapa yang memiliki langit dan bumi? Siapa, milik siapa ini, kata Allah. Coba Allah katakan kepada kita, milik siapa semua ini? Siapa yang punya? Allah ingin katakan kepada kita, ya manusia, jangan kau sombong loh. Apa yang kau miliki itu bukan milikmu, itu milikku, kata Allah. Akulah yang memiliki semuanya, bahkan dirimu pun pada akhirnya bersandar kepada aku. Engkau hamba tidak punya apa-apa, kata Allah. Lima ma fis samawati wal ardh. Milik siapa, kata Allah? Tidak perlu engkau jawab, aku yang akan menjawab, kata Allah. Nih, aku yang punya. Tapi Allah katakan, walaupun demikian, aku mewajibkan kepada diriku sifat kasih sayang.